Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang pinaringan berkah. Apa kabar teman-teman? Semoga senantiasa sehat. Ketemu lagi di channel Ridwan Jogja. Familiar gak dengan kartu ini? Ya, jawaban Anda tepat. Ini adalah kartu undangan permainan Squid Game. Tentu saja teman-teman pasti sudah nonton ya. Saya yakin semua subscriber saya, penonton video channel YouTube Ridwan Jogja pasti udah nonton Squid Game. Ini adalah satu serial asal Korea Selatan yang tayang di Netflix dan sangat laris. Bahkan hari ini menjadi serial nomor 1 di dunia yang ditonton orang. Nah, banyak pakar psikologi mengatakan kenapa orang suka nonton Squid Game. Setidaknya ada beberapa jawaban. Yang pertama, manusia pada dasarnya suka melihat kesulitan orang lain. Nah, ini bukan pendapat saya teman-teman. Ini adalah pendapat psikolog dari namanya Dr. Eric Brenner. Eric mengatakan bahwa manusia pada dasarnya, bawah sadarnya, suka melihat kesulitan orang lain. Itulah mengapa gladiator dulu di era Romawi kuno itu beneran ada. Jadi dua orang diadu di Koloseum, saling beradu, saling berperang sampai salah satu mati, darah muncrat-muncrat, itu beneran ada. Dan kemudian ditonton oleh ribuan orang. Nah, karena sejak dulu sebenarnya manusia itu suka melihat kesulitan orang lain. Itulah mengapa tanpa sadar kita suka nonton Squid Game. Karena di situ kita nonton orang-orang yang kesulitan. Nah, kita menikmati menonton orang yang sedang kesulitan. Nah, yang kedua teman-teman, Squid Game itu menghidupkan memori masa kecil. Karena permainannya kan permainan anak-anak ya. Kalau bahasa Jawanya apa ya dulu ya namanya ya. Mungkin gobak sodor gitu ya. Gobak sodor atau jek-jekan itu kalau bahasa Jogjanya. Tapi di situ namanya Squid Game. Itu menghidupkan memori masa kecil sehingga tanpa sadar penonton itu merasa kembali ke masa kecilnya. Jadi suka untuk nonton. Nah, yang ketiga adalah Squid Game itu memunculkan perasaan sama senasib. Sama senasib. Jadi kita ngelihat Squid Game itu, wah ini kok kayak nasibku gitu. Orang-orang yang putus asa gitu ya. Orang-orang yang nggak punya apa-apa kemudian di-challenge untuk melakukan sesuatu mendapatkan hadiah yang sangat besar. Dan terakhir, mengapa ahli psikologi menyebutnya, mengapa Squid Game ini disukai orang? Karena menimbulkan harapan. Ya, ada hope di situ. Orang suka dengan hope, orang suka dengan harapan. Nah, di situ Gi-hun nomor 456 adalah seseorang yang dari orang yang sudah tidak punya harapan diberikan tantangan dan akhirnya berhasil mendapatkan apa yang dia raih. Nah, kali ini tentu saja saya ingin mengupasnya dalam disiplin metodologi ilmu intelijen. Kira-kira apa hal-hal yang bisa kita pelajari dari Squid Game yang sesuai dengan karakteristik, doktrin, dan metodologi intelijen? Setidaknya yang saya catat itu ada 5. Yang pertama adalah ketepatan dan keakuratan atau velok exactus. Ingat permainan yang pertama ya, permainan lampu merah, lampu hijau, itu mensyaratkan ketepatan dan keakuratan dalam memprediksi langkah. Kalau terlambat melangkah, ditembak. Kalau terlalu cepat melangkah, ditembak. Jadi di situ faktor velok exactus ya, cepat dan tepat itu sangat penting. Nah, dalam dunia intelijen, kecepatan dan ketepatan dalam melakukan analisa sebuah masalah ini juga sebuah hal yang wajib bagi para agen maupun analis intelijen. Yang kedua teman-teman adalah ketenangan dan kestabilan emosi. Dalam Squid Game kita lihat ada satu permainan di mana peserta itu harus mengelupas permen ya. Permen seperti permen dalgona itu dikelupas dalam jangka waktu tertentu, kalau gagal dia ditembak, ya kan? Nah, itu mensyaratkan ketenangan dan kestabilan emosi. Kalau kita tergesa-gesa pasti akan gagal. Agen dan analis intelijen harus tenang dan terus stabil emosinya. Nggak boleh terpancing dengan dinamika yang muncul dari lawan. Yang ketiga teman-teman, yang juga muncul dalam Squid Game adalah
gigih atau persistensi. Ingat, dalam permainan itu ada permainan tarik tambang. Nah, tarik tambang yang resikonya mati itu dimenangkan dengan cara gigih dan persisten. Ya, gigih dan persisten. Menahan tambangnya pada satu titik, ditarik bersama-sama. Nah, itu mensyaratkan kegigihan. Analis dan agen intelijen harus gigih dan persisten. Yang keempat, pintar menyesuaikan diri. Nah, dalam Squid Game kita lihat ada beberapa episode di mana Gi-hun dengan sangat pintarnya dia tahu momen-momen dia harus menyesuaikan diri. Bagaimana kemudian dia bisa akrab dengan satu orang tertentu, tapi dia juga menahan diri jangan terlalu akrab dengan orang lain. Ini salah satu hal yang juga sangat penting dalam disiplin ilmu intelijen, yakni pintar menyesuaikan diri, terutama dalam hal lingkup penugasannya. Seorang agen intelijen misalnya dipindahkan bertugas di Papua, nah dia harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi geografis di Papua, termasuk kondisi situasi sosial budayanya. Nah, yang terakhir teman-teman adalah kewaspadaan atau alert ya. Waspada dengan siapapun. Itu hampir dimunculkan dalam semua permainan di Squid Game, terutama pada permainan kompetisi. Nah, tentu seorang agen intelijen harus selalu waspada dalam beraktivitas. Oke, saya kira itu saja video kita hari ini. Buat yang belum nonton film Squid Game, serial terbaik yang sekarang lagi ditonton jutaan orang di dunia, saya sarankan agar segera tonton dan nikmati keseruannya. Matur nuwun sudah subscribe, like, dan komen di channel Ridwan Jogja. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Salam intelijen.